Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya, anak-anakku? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan kamu juga semakin bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih dari rumah. Anak-anakku, jangan sampai pernah bosan untuk memurojaah, untuk menghafal. Dan juga Bapak mengingatkan, sebelum memulai pembelajaran, diawali dengan sholat duha terlebih dahulu. Lalu kemudian jangan sampai berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita kembali stabil, kembali normal. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu kemudian jangan juga kamu pernah berhenti, jangan juga pernah merasa bosan untuk memurojaah dan juga menghafal Al-Quran, apalagi surat-surat pendek yang sudah kita tentukan, dengan tujuan mudah-mudahan anak-anak kelas 3 Al-Malik semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas, pintar-pintar, juga menjadi tahfiz dan tahfizo Al-Quran. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, buku tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 3. Anak-anak, mari kita buka buku tema 3G-nya, halaman 103 yang pembelajaran 3. Jika sakit gigi. Jika sakit gigi saat ibu dan ayah tidak ada di rumah. Lalu kemudian jika tidak tahu cara untuk menghilangkan rasa sakit giginya. Jika kemudian menelpon Paman Danu, dan Paman Danu adalah seorang dokter gigi. Kemudian jika bergegas mengambil telepon, lalu langsung menelpon. Kemudian, halo, selamat sore. Di sini Cika, bisakah saya berbicara dengan Paman? Lalu diangkat oleh Dewi, kata Dewi. Hai Cika, ini aku Dewi. Apa kabarmu? Hai Wi, aku sedang sakit gigi. Paman Danu ada? Ayah ada, tunggu sebentar, aku panggilkan dulu. Kemudian diangkatlah oleh Paman. Halo Cika, ada apa sayang? Paman, aku sakit gigi. Ayah dan ibu tidak ada di rumah. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit gigiku? Apakah sudah lama kamu sakit gigi? Tidak Paman, baru saja. Sewaktu aku makan siang. Tidak begitu sakit, tapi menggangguku. Walaupun tidak begitu sakit, kamu harus periksa ke dokter. Tetapi karena orang tuamu tidak ada di rumah, sementara kamu bisa mengurangi rasa sakit gigimu dengan berkumur-kumur air hangat yang dicampur garam. Baik Paman. Nah, nanti jika ayah dan ibumu sudah pulang, beritahukan bahwa kamu harus segera ke dokter gigi. Jangan lupa setelah sembuh, rawatlah gigimu baik-baik dan rajinlah menggosok gigi. Baik Paman. Semoga sakit gigimu cepat sembuh. Sampaikan salam untuk kedua orang tuamu ya. Baik, pesan Paman akan Cika sampaikan. Terima kasih Paman. Nah anak-anak, dari komunikasi yang dilakukan oleh Cika baik dengan Dewi ataupun ketika dia ingin berbicara dengan Paman, di situ menggunakan satu etika.
Yaitu misalnya bisa saya berbicara dengan paman ataupun apakah pamannya ada? Intinya bahwa saat berbicara di telepon kita harus menggunakan bahasa yang baik. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang baik dan yang tidak baik diucapkan saat berbicara di telepon. Yang pertama, kalimat yang baik diucapkan yaitu adalah misalkan, bolehkah saya berbicara dengan Koko? Atau misalkan dengan siapa saya berbicara? Lalu selanjutnya, saya Rima, teman sekolah Koko Om. Ketika ada pertanyaan dari Om misalkan, lalu kemudian terima kasih ya, sampai jumpa. Nah, itu adalah sebuah kata ataupun ucapan-ucapan yang baik dilakukan. Adapun selanjutnya, yang ucapan yang tidak baik adalah panggilkan Koko dong. Atau siapa ini? Atau ini temannya Rima? Atau sudah ya, aku bosen nih. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang tidak baik ketika menerima telepon ataupun menelpon. Artinya anak-anakku, berhubung dengan komunikasi, alat komunikasi kita ini sangatlah meningkat. Kebanyakan kita semuanya sudah memegang handphone, HP dan lain sebagainya. Ketika mau berbicara ataupun ketika menggunakan bahasa dalam telepon, maka kita harus menggunakan kata yang baik. Seandainya ketika kita nelpon ibunya atau bapaknya yang ngangkat, maka kita mesti bertanya, maaf Om atau maaf Tante, bisakah saya berbicara dengan misalkan Jessica? Jangan langsung tiba-tiba kita ketika diangkat, tolong dong panggilin Jessica. Misalkan itu adalah sebuah kata yang tidak sopan. Nah, jangan lupa ketika kamu selesai menelpon, maka untuk mengucapkan terima kasih pada akhir percakapan dan juga untuk mengakhiri pembicaraan, ucapkanlah pula dengan salam. Apalagi kita adalah umat yang Islam semua, maka mesti ketika mengawali telepon atau menutup telepon harus mengucapkan assalamualaikum, ya, mengawali ataupun menutup telepon. Jangan lupa mengucapkan assalamualaikum. Berbicara masalah telepon, anak-anak, di sini adalah sebuah ataupun ada salah satu kreasi yang membuat telepon, yaitu kita dapat berkomunikasi melalui telepon dan juga meskipun sangat berjauhan, namun kita dapat saling mendengar suara dengan jelas. Mari kita buat telepon sederhana. Dengan percobaan ini, kita membayangkan cara kerja telepon yang sesungguhnya, yaitu telepon sederhana. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat telepon sederhana ada 2 buah corong air, selang akuarium, lalu kemudian gunting, dan juga selotip coklat. Sementara cara membuatnya adalah 1, siapkan bahan-bahan yang telah ditentukan, yaitu potong selang sesuai dengan ukuran panjang yang diinginkan. Lalu kemudian yang kedua, sisipkan ujung corong ke dalam selang. Jika selang lebih kecil, maka sisipkan selang ke dalam ujung corong. Lalu yang ketiga, dengan selotip, rekatkan sambungan corong dan juga selang. Lalu selanjutnya, langkah yang keempat adalah lakukan hal yang sama pada ujung corong yang lain dan telepon sederhana siap digunakan. Mudah dan tidak terlalu berat untuk membuat telepon sederhana. Artinya kalau seandainya setelah membuat itu, kamu ataupun kita misalkan ketika membuat bisa memakai hiasan-hiasan supaya lebih indah melihatnya. Dan itu kurang lebih adalah dengan membuat telepon sederhana, kurang lebih kita mungkin bisa mengetahui cara kinerja telepon yang sebenarnya. Berbicara masalah corong, coba anak-anak kamu perhatikan halaman 106, yaitu
Sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat, tanpa ada jeda ataupun tertunda. Pada telepon, terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa orang-orang seperti Antonio Meucci dan juga Alexander Graham Bell. Lalu, percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya, yaitu namanya Thomas Watson. Kata pertama yang dikirimkan adalah Watson. Nah, lalu datanglah kemari, saya membutuhkanmu. Itu kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh Alexander Graham Bell. Lalu kemudian, dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan, jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan juga satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelepon dari mana saja dengan telepon genggam. Asalkan di mana kita berada, sinyal harus ada. Walaupun kita memegang handphone yang bagus, tetapi di tempat kita tinggal tidak ada sinyal, percuma juga. Ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa berkenaan dengan corong, maka perhatikan permukaan corong yang digunakan untuk membuat telepon sederhana dan berapakah keliling permukaan corong itu. Artinya kita akan menghitung sebuah permukaan corong. Yang dimaksud keliling permukaan corong adalah jumlah panjang sisi-sisi permukaan corong tersebut. Nah, permukaan corong itu berbentuk sebuah segitiga seperti pada gambar berikut ini. Untuk menghitung keliling permukaan corong, kita hitung jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk permukaan corong tersebut. Seperti di gambar itu adalah caranya susun batang korek api di sekeliling permukaan corong seperti gambar di sebelah kanan, yaitu yang segitiga berikut itu. Lalu kemudian hitung banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong tersebut. Coba anak-anak perhatikan gambar segitiga yang sudah dikelilingi oleh korek api tersebut. Kira-kira jumlah secara keseluruhan korek api ada berapa? Berarti kalau kita hitung secara keseluruhan semuanya, coba banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong itu adalah 9. Jadi keliling permukaan corong adalah 9 batang korek api. Anak-anakku semuanya, bahwa berkenaan materi kita pada pagi hari ini yaitu pertama tentang penggunaan bahasa yang harus baik. Lalu kemudian tentang berkembangnya teknologi, yaitu dari sebuah alat yang namanya yang ditemukan oleh yang ditemukan oleh Antonio Meucci dan juga Alexander Graham Bell tadi itu pada tahun 1870. Itu adalah ditemukannya telepon tadi itu, sehingga berkembanglah sekarang menjadi banyak, menjadi baik, bentuknya yang juga baik. Dan disitulah makanya saat ini kita harus menggunakan HP ataupun telepon atau apapun ya, salah satunya maksud Bapak itu adalah HP. Maka kita mesti menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, diawali dengan Assalamualaikum, berbicara dengan baik-baik kepada siapapun, dan juga ditutup dengan Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, barangkali
cukup sekian dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tugas kamu pagi hari ini yaitu yang ada di halaman 108 dengan menghitung keliling benda-benda berikut. Artinya, lihat gambarnya, kamu hanya menghitung berapa banyak semua korek api yang ada di benda-benda yang ada di gambar tersebut. Silakan dihitung, lalu kemudian nanti kamu kalau sudah tahu diisi di sampingnya itu ada berapa jumlah korek apinya. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.